Salam amang inang, anak kami remaja Naposo dan sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus, anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua jemaat dimohon berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa
kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah, kami sudah beberapa kali kami tidak menjalankan ibadah minggu di bait-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau perbuat, sehingga kami masih bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemik COVID-19 ini dari muka bumi ini supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan Sinode Godang HKBP, dan rencana itu telah dimulai dengan Sinode Distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan, supaya Sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan Sinode Distrik dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, dan bangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkati kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
jemaat duduk kembali, kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita baca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 ditambah 3. Pada ayat ketiga, jemaat dimohon berdiri. Yesus Tuhanku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita dengarkan warta jemaat di dalam satu minggu ini, dan dilanjutkan doa sepaat. Shalom, amang inang, anak kami na Poso Bulung, dan Sekolah Minggu HKBP Semarang Barat. Marilah kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat minggu ke-9 setelah Trinitatis, 9 Agustus 2020. Dengan topik bekerja untuk Tuhan atau marhubas di Tuhani. Pimpinan jemaat dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat hari Minggu dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, berdasarkan keputusan sermon Parhalado tentang beribadah di gereja di tengah pandemi COVID-19 di Kota Semarang, maka ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan kita laksanakan di gereja dengan wajib mematuhi protokol kesehatan dari gugus tugas COVID-19 Kota Semarang. Untuk pembagian jemaat yang beribadah di gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah kita terima. Pertangyangan sektor minggu ini masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Parhalado akan mengirimkan tata ibadah dan khotbah melalui grup WA sektor atau kategorial. 2. Pada hari Minggu 23 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelantikan pengurus Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta pengurus di tiap seksi atau kategorial. Diharapkan kehadiran pengurus yang diundang untuk dilantik. 3. Persembahan ibadah minggu, ibadah pertangyangan, iuran tahunan atau bulanan, perpuluhan, ucapan syukur bisa disampaikan lewat list persembahan di grup WA sektor atau Parhalado, atau transfer ke rekening Bendahara Nihuria di Bank BNI dengan nomor rekening 3111311158 atas nama Royen Saragi Kiki HKBP Semarang Barat. Nomor 4. Pimpinan Jemaat dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus 2020. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. 5. Rekapitulasi keuangan minggu ini dari tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2020 dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah kita terima. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kami Parhalado tetap menghimbau agar kita semua melaksanakan anjuran pemerintah mentaati protokol kesehatan. Selalu pakai masker,
jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Tawasada rohata martangi yang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabang sa di Banua Gijang, amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian hamoleateon di pasah rohanami tuadopamu aliamang nabasa. Diasi dohot olong ni roham, namadongani hami, sian ari-ari nasalpu, sahatu sadarion. Di luas horo pehami ali Tuhan memuji pasangapoko di bagas coromon, nang diinginan nami ganup marasada-sada. Tung macai gudang akka hasusahan, alani namasa diombason oleh Tuhan, ima di wabah corona COVID-10 sion, nagabe gudang hami akka ruas ni huriam, terganggu di sini aktivitas nami. Sunguni materlumubi di akka yanakon nami, nagabe subui borhatu persekolahan, nagabe belajar mandiri di bagas na masing-masing, na diurupi akka natorasna. Sai pargugui parbisuhi ma Tuhan yanakon nami, manjalo akka pelajaran, napina saha nina tutuana, dan dikirim akka guruna tu ganuk jabu marsada-sada. Asabui na sida mangihuton, jala manjalo parsiajarani, atik peso apala guru na sida napasato nali Tuhan. Macay gulang arsak nisi pikiran alani na masaon. Alani tu adopambu dohami roh ali Tuhan. Saya tumu mabulokon parsahito ni wabai sian negara nami, sian duniaon, terlumubi sian huriam Semarang Barat. Saya pasu-pasu selalu nali Tuhan ruas ni huriam, jaka parulaan nang nagpinkiran na sida, pasiko manariko di parnguluon ni keluarga ni huriami ali Tuhan, asa gabi buhay to kung nasida, mandok mauliati dulabamu, jala manghuton akka, menguduti akka parangulun na sida tu akka ari na mangihut. So ni mali Tuhan nang diaka ruas ni huriam mulo tungalong na dibagasa para sa hitat tuhoro pa sa ton nami ali Tuhan. Asa homa na mangalian haipason ni daging doktor ni marhiri akka pangubati manang sian ubat na pinangan na sida. Tarnumubi ma ali Tuhan ya manami padita gultum nong borhat sian huriamon alay itong pinasida di bagasa parasahiton. Napos dorohanami ali Tuhan, pasahatom mudo hay pasot tu nasida, asabuy na sida mangulaw na kaulaw na sida, songot tugas na pinasahamu, na naik pasahaton ni naposom, dilihat portibion, manang diinganan na sida bertugas. Songot ni manang dia magpadita nami naro, manggatihon na sida, nagabi mula. Mangula di huriam Semarang Baraton, pargugoy parbisuhi mana sida, bayan sadani roha di hame antara ni pandita do parhalado naksongoni do ruas asalap tudenggan nama Tuhan huriamon tuarka ari nama ngihut go las ni roha go pasu-pasu maramulia magwarmu ala ni parulan nami songoni male Tuhan nang di program ni huriam HKBP nanaing membayan sino de godang tu ari nama ngihut tuhoro pasaton nami asa homa na patulutso ni mapargugoy maparbisui sude akka peserta rapat. Asa boy dibuat na sida na dumenggan tu huriami. Dang na dumenggan tu pribadi na sida. Alay paringgaton huriam tu akka ari na mangihut. Songoni manang akka sinodi resort nasu selesai dope di ganup inganan na. Nanaing patuluson sinodi resort. Homa Tuhan na madongani. Pataruhon akka peserta rapat asa boy di bagasan na ipason. Membayan akan na dumenggan di distrik masing-masing. Gabe marmulia magwarmu marlas roh masude jemaatmu di tiap-tiap inganan. Songoni mali Tuhan nang dihuriamon. Tuhoro pasaton nami. Diaka program ni huria nang subuhi hulau kami alani namasaon. Tuho mau pasatami ale Tuhan. Ajari parbisuhi sudi naposom. Dohot huriam, dohot ruasmu. Asabui dipaningkan denggan. Diaka na umurang tuaka ari na mangiut. Songoni mala Tuhan, apala di sudi di parnguluon ni ruas ni hiriam. Diak kana porat, homa Tuhan na mangurupi, diak kana humurang, hona na pasikopon. Songoni mala Tuhan, ngacay gudang akka pangalasyon nami, madarupok konang madarapod nungan nami julma. Mangido hami diasi doot holong niroham.
Saya jumulo sisa saluhuna. Asaka beta mahami marsaur doto. Uhut majalo asi dot holong ni roham. Jalo tangihum mapangyun nami unno pasatami. Olan di bagasan gornya nakmu Yesus Kristus si peluahami mauliate Mario. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian nomor 471 ayat 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Semarang, inilah kami, pendeta yang baru bertugas hari ini, yang melayani kita secara virtual, dan seperti acara minggu kemarin, kami telah diojakon di resort Semarang ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini, ada baiknya
kami kembali memperkenalkan diri kami kepada kita semua, jemaat yang beribadah di rumah kita masing-masing. Nama kami sendiri, Pendeta Patuan Hotman Simatupang, Inang Leni Elizabeth Boru Tambunan, dan Tuhan mengaruniakan 3 anak laki-laki bagi kami. Anak pertama, Lukas Estomihi Simatupang, yang kedua, Nomensen Hesekiel Simatupang, dan yang ketiga Judika Alison Simatupang. Dan kami pindah dari HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Itulah perkenalan singkat dari kami. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja adalah bagian dari hidup manusia. Pekerjaan apapun yang dipercayakan untuk dikerjakan adalah bagian dari aktualisasi diri manusia itu sendiri. Bekerja atau pekerjaan itu adalah sebagai kesempatan untuk berkarya. Hidup menjadi berarti dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini, mari kita lakukan dengan segenap hati, melakukannya seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di dalam dunia bekerja, kita semua pasti menginginkan sesuatu yang berkualitas, yang terbaik. Entah kita sebagai karyawan atau kita sebagai pemilik pekerjaan tersebut, yaitu menginginkan sesuatu yang berkualitas atau menginginkan yang terbaik sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya sebagai karyawan kita menginginkan pimpinan atau perusahaan yang memberikan perhatian dan juga penghargaan yang baik. Dan sebagai pemimpin atau pemilik atau yang mempunyai bawahan, kita pasti menginginkan karyawan yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi, relasi antara atasan dan bawahan ini seringkali mengalami ketegangan. Walaupun kedua belah pihak sebenarnya saling membutuhkan, tidak bisa dilepaskan. Maka dalam nats ini, Rasul Paulus menyapa kita semua melalui surat kepada jemaat Kolose yang pada waktu itu masih ada menerapkan sistem perbudakan. Ada tadi dipakai dalam kata pembuka kata hamba. Hamba dalam bahasa aslinya doulos, artinya budak belian. Dalam konteksnya budak seorang hamba, tugas utama seorang hamba adalah melayani tuannya sesuai dengan keinginan tuannya dan dia tidak boleh membantah. Apapun perintah tuannya itu harus dilakukannya.
suka atau tidak, senang atau tidak, kalau tuannya memerintah harus dilakukan. Itulah tugas dan tanggung jawab seorang hamba pada masa itu. Nah, dalam konteks itu, pada saat itu ketika Rasul Paulus mengirim surat ini, ada hamba-hamba yang sudah menjadi Kristen. Dan ada juga para atasan, para tuan yang sudah menjadi Kristen juga, pengikut Kristus. Hamba dan tuan sama-sama pengikut Kristus. Maka dalam situasi seperti itu Rasul Paulus menghimbau mereka supaya menerapkan prinsip takut akan Tuhan dalam semangat kerja mereka. Memegang prinsip takut akan Tuhan dalam semangat bekerja mereka. Kepada para hamba dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat 22. Dan kepada tuan atau atasan dikatakan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Kalau kita baca ke pasal 4 ayat 1, di sana diingatkan, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Itu jelas dalam pasal 4 ayat 1, sambungan daripada nats ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihat dan pengajaran yang seimbang kepada atasan dan bawahan. Dia tidak memihak kepada salah satu pihak. Paulus tahu bahwa relasi antara bawahan atasan ini seringkali mengalami ketegangan. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka bisa membuat kerugian bagi pihak yang lainnya. Maka Paulus menghimbau dengan prinsip takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Takut akan Tuhan akan membuat kedua belah pihak bisa membangun semangat saling mendukung. Prinsip takut akan Tuhan dan juga ingatlah kamu memiliki Tuhan di sorga mengingatkan kita untuk tidak bertindak sembarangan, tetapi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ciri orang yang takut akan Tuhan adalah taat walaupun tidak ada yang melihat. Taat bukan ketika di hadapan tuannya, tetapi dia taat walaupun tidak ada yang melihat. Dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya karena dia merasa bahwa dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, bukan hanya kepada tuannya. Dia merasakan bahwa tanggung jawab yang paling besar adalah bagi Tuhan. Selain itu, melakukan tanggung jawab dengan benar, di situ kita telah melaksanakan atau mengerjakan keselamatan kita dengan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan apapun tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah hati, tidak boleh malu, tetapi kerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena apapun pekerjaan itu yang benar di hadapan Tuhan adalah sungguh sangat mulia. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lebih jauh dalam hal bekerja. Kita bekerja, jangan asal bekerja, tanpa memperdulikan bagaimana kita bekerja. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya menjadi pekerja yang profesional, pekerja yang terampil, dan pekerja yang dapat dipercaya. Pekerja yang dapat dipercaya. Apapun pekerjaan kita, selama itu adalah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan. Kita ingat dalam ayat 23 dikatakan,
perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Melayani kepada Tuhan, melayani kepada sesama. Tetapi tujuan utama dari semua itu adalah untuk Tuhan sendiri. Dan itulah topik minggu kita hari ini, yaitu bekerja untuk Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ingatlah bahwa kita adalah pekerja Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan. Bahkan sekalipun kita mendapatkan gaji atau upah, mendapatkan hasil dari tempat kita bekerja, kita harus ingat seperti dalam ayat 24, tetapi sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah yang kita terima akan menjadi berkat dan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bekerja, jika kita mengusahakan yang terbaik, percayalah Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu satu keyakinan, satu prinsip, satu komitmen yang baik kita lakukan dalam pekerjaan kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus nyata di mana kita bekerja. Apapun pekerjaan kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk menjadi jauh dari Tuhan, tetapi harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pekerjaan itu anugerah, pemberian, maka harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita syukuri yang menjadi sumber berkat bagi kita dalam hidup sehari-hari. Ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan, kita harus ingat bahwa kita bekerja di dalam Tuhan dan kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Kita harus bersyukur dan mensyukuri semuanya itu. Harus bersyukur dan mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan saat ini sebagai cara kita berkarya bagi Tuhan. Maka dalam hal hubungan antara hamba dengan Tuhan, antara atasan dengan bawahan, jangan menjadi sarana untuk menindas atau jangan menjadi sarana sebagai ketakutan bagi bawahan. Itu adalah hubungan yang saling membutuhkan, take and give. Dan perlu kita ingat pimpinan yang mempunyai bawahan, bahwa kita punya Tuhan di sorga yang melihat segalanya. Apakah kita berlaku adil dalam hal semua itu? Dan kita sebagai bawahan, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab bahwa kita patuh, kita baik, bukan hanya di hadapan pimpinan kita, tetapi dimanapun kesetiaan sebagai hamba, kita pegang sebagai prinsip bekerja untuk Tuhan. Itulah sapaan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini. Mari berkarya dalam hidup, dan dalam kita berkarya kita sudah memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, di mana sebagai hamba dan sebagai tuan itu ada dalam diri kami. Di dalam pekerjaan kami bisa sebagai pemimpin, kami bisa sebagai bawahan. Di dalam keluarga juga kami sebagai pemimpin dan kami juga sebagai anggota keluarga. Bapa di sorga, kedua posisi itu bisa kami mengerti, bisa kami rasakan, dan bisa kami pahami. Ajar kami Tuhan
untuk menunjukkan sikap yang benar, sikap yang setia dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap posisi yang kami tempati. Biarlah Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan, dan kami semuanya bisa menunjukkan tanggung jawab yang penuh dalam setiap pekerjaan kami. Pakai kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan, bahwa kami bekerja untuk Tuhan. Karena itu adalah ladang-Mu Tuhan, dan kami Engkau pekerjakan di sana. Dan pakai kami Tuhan sebagai garam dan sebagai terang, sehingga kebenaran firman-Mu semakin nyata dalam hidup kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada lansia, dimanapun mereka Tuhan berada, yang sedang beribadah di rumah. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan sukacita yang daripada-Mu, supaya kami senantiasa menunjukkan kesukaan yang daripada Tuhan, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka melalui obat dan juga makanan yang mereka makan, dan juga tindakan para medis yang merawat mereka. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang sedang berduka, di mana orang tua yang kami sayangi, Amang Sintua Payan Lumban Gaul, telah meninggalkan kami semuanya. Engkaulah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkannya, supaya mereka cepat terhibur, dan mereka senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu di dalam setiap kondisi yang mereka hadapi. Kami percaya sukacita daripada Tuhan akan cepat menghibur mereka. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian 720 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Di ayat kedua, jemaat silakan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, Amang Inang Naposo Bulung, remaja Sekolah Minggu Jemaat HKBP Semarang Barat, sehubungan dengan menuju kehidupan tatanan yang baru sesuai dengan anjuran pemerintah, maka pada saat kesempatan ini kami dari Jemaat HKBP Semarang Barat akan memaparkan, menyampaikan protokol kesehatan pada saat ibadah akan dimulai. Yang pertama, sebelum jemaat berangkat menuju gereja, terlebih dahulu harus memastikan kondisi dalam keadaan sehat dan jangan lupa menggunakan masker dan atau face shield. Setelah lengkap, lalu kemudian berangkat ke gereja. Kedua, setelah sampai di gereja,
di halaman gereja, bagi jemaat yang menggunakan mobil atau sepeda motor diharapkan memarkir kendaraan tersebut pada tempat yang sudah disiapkan oleh petugas. Kemudian jemaat menuju tempat pencucian tangan dan mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan air. Setelah mencuci tangan, kemudian jemaat akan dilakukan pengukuran suhu dengan termogan, tetapi tetap menjaga jarak. Batasan suhu yang kita tetapkan adalah 37,5 derajat Celcius. Bila ada jemaat yang melebihi 37,5 derajat Celcius, petugas akan mengarahkan ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. Kemudian, jemaat yang sudah mengukur suhu menghadap kepada petugas pendataan untuk mendata jemaat yang hadir. Empat, setelah pendataan jemaat akan menerima amplop persembahan dan kemudian menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan petugas. Lalu kemudian masuk ke ruang gereja dan duduk pada tempat yang sudah kami siapkan. Selama berada di lingkungan gereja, seluruh jemaat HKBP Semarang Barat dilarang untuk berjabat tangan, tetapi hanya digantikan dengan merapatkan kedua belah tangan di dada sebagai tanda salam. Selama mengikuti ibadah, seluruh jemaat pada saat bernyanyi diharapkan tetap menggunakan masker dan face shield. Pada saat pemberian persembahan, jemaat diharapkan memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah disiapkan dan memasukkan ke dalam kantong persembahan. Setelah selesai ibadah, kami harapkan seluruh jemaat tidak berjabat tangan dan tidak keluar berdesakan sesuai arahan petugas, dan kami harapkan juga tidak berkerumun di lingkungan gereja. Demikian uraian protokol kesehatan yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Semarang Barat yang akan melaksanakan ibadah di era kehidupan tatanan baru ini. Kami harapkan uraian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati.